bicara daripada daripada perjanjian kerja tersebut. Nah, kita akan melihatnya dalam Undang-Undang Nomor 13 ya. Di sini kita akan melihat seperti apa sih perjanjian kerja tersebut. Di sana, teman-teman semua, sorry, tidak. Ya, di sana sudah harus mencakup persyaratan yang material, yaitu meliputi kesepakatan kedua belah pihak, melakukan perbuatan hukum, juga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan ataupun norma hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kita ataupun di negara kita. Nah, kalaupun memang kita lebih amannya, kalau saya lihat di PKB ini ya, di PKB dari PT ini, jadi di sini banyak sekali tertuang kata-kata disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku gitu, disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku tersebut berarti kita akan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Omnibus Law, ataupun PP yang sekarang sudah dirunutkan dari PP 34 sampai dengan PP 37 gitu ya. Kita akan melihat di sana. Contoh, kesepakatan kedua belah pihak ini berarti dalam membuat kontrak ataupun perjanjian, maka kedua belah pihak itu harus sepakat. Anda sebagai seorang HRD dengan karyawan yang kita hire itu harus sama-sama sepakat di situ. In case, kalaupun memang ada yang tidak sepakat ataupun kurang sepakat, maka di situ ada proses negosiasi. Biasanya negosiasinya ada di gaji, ada di misalnya adalah di penggunaan seragam. Sudah saya bahas belum ya ketika rekrutmen? Sudah ya, sudah saya bahas negosiasi dalam proses rekrutmen itu. Nah, ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kemampuan kecakapan melakukan perbuatan hukum itu adalah di mana dia sudah dewasa, berakal sehat gitu ya, dan kalaupun memang bicara tentang dewasa, menurut undang-undang itu adalah di atas 17 tahun gitu. Kalaupun memang di bawah 17 tahun berarti sudah harus ada pendampingan dari orang yang memang jauh lebih lebih usianya lebih tua ataupun ada pendampingan dari orang-orang yang memang sudah ditunjuk untuk mendampingi dia. Nah, kemudian adanya pekerjaan yang diperjanjikan ya pasti ya ketika Anda meng-hire seseorang pasti di situ tertuang pekerjaan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, dan ini kita akan lihat nanti di item-itemnya. Kalau teman-teman di sini sudah bekerja, ada baiknya Anda buka kembali seperti apa sih kontrak kerja yang mungkin pernah Anda dapatkan dengan perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan yang diperjanjikan ini tidak bertentangan dengan norma hukum ataupun dengan kesusilaan. Saya punya kasus, gitu. Kasus yang pernah saya dapatkan adalah ada seorang pemandu lagu, ya teman-teman tahu ya pemandu lagu. Pemandu lagu itu ya perempuan yang biasanya cantik-cantik yang memandu ataupun menyanyi bernyanyi karaokean gitu di entah itu di tempat karaokean lah pokoknya ya. Nah, sebetulnya pemandu lagu ini teman-teman semua secara profesi pemandu lagu ya gitu. Itu tuh sudah diakui oleh negara bahwa itu adalah sebuah profesi ya. Dan ini masuk ke dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi dalam SKKNI ini sudah ada sebuah skema yang mengatur terhadap profesi pemandu lagu gitu loh. Ya, katakanlah saya punya teman ataupun sudah kasus yang tadi saya sampaikan, dia memandu lagu. Tapi di tengah perjalanan gitu ya, ternyata ada unsur-unsur ya, unsur-unsur seperti apa yang sebetulnya itu tidak diperjanjikan dalam kontrak gitu. Ya, jadi dalam kontrak itu dia hanya memandu lagu tapi tidak sampai di-booking, tidak sampai dibawa kemana gitu. Nah, ternyata dalam perjalanan dia bekerja ada sebuah intervensi dari atasannya bahwa dia itu diminta untuk nemenin kemana gitu ya. Nah, si orang tersebut tidak mau, apalagi ternyata dia mencari satu kesempatan celah di mana dia berusaha untuk mendapatkan pelecehan, ya entah itu dipegang bagian tertentu atau apapun itu ya. Nah, ini ternyata dia tidak menerima itu semua dan dia akhirnya mengadukan itu semua ke teman saya Mas Fahmi di Departemen Tenaga Kerja dan menurut Mas Fahmi udah keluar aja dari situ. Artinya bahwa itu sudah batal, sudah perjanjian itu batal dihukum karena memang ada unsur-unsur susila, unsur yang akan melanggar dari klausul-klausul yang sudah ditetapkan bersama gitu.
Nah, contohnya seperti itu teman-teman semua ya. Artinya apa? Ketika kita meng-hire seseorang, maka setiap klausul yang ada di dalam perjanjian kerja bersama itu coba Anda cermati, kemudian Anda terangkan kepada karyawan baru kita bahwa pekerjaan dan setiap klausul ini seperti apa gitu. Dan di situ kan pasti ada tertuang hak dan kewajiban dan lain-lain ya. Nih, di sini ada tertuangnya apa saja. Tertuangnya adalah identitas para pihak. Ini yang formil. Jadi Anda sebagai HRD, Direktur HRD mewakili dari PT mana sebagai pihak pertama, misalnya kemudian yang lain juga yang Anda hire berarti pihak kedua ya dengan nomor telepon, alamat dan standarisasi perusahaan Anda seperti apa. Kemudian juga jabatan ataupun jenis pekerjaan di situ sudah harus tertuang gitu. Kalau tadi tertuangnya sebagai pemandu lagu ya sudah berarti di situ tertulis pemandu lagu. Kemudian juga operator produksi, operator QC, staf rekrutmen, staf training, staf purchasing atau staf untuk environment health and safety, yaitu semua akan disesuaikan dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang memang Anda tawarkan gitu ya. Di mana penawaran ini ya dalam saat proses seleksi pastinya ya. Seleksi, kemudian rekrutmen, kemudian juga mereka lolos ya udah berarti mereka. Nah, perjanjian ini sudah harus sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang memang akan diampu sama dia ya, ataupun akan dijabat sama dia. Kemudian tempat pekerjaannya sudah harus tertuliskan di manakah tempat pekerjaannya. Apakah memang di kantor pusat, atau di cabang, atau di daerah-daerah tertentu yang akan kita tempatkan. Nah, ini sudah harus tertuang. Sebuah kasus teman-teman semua ya. Sebuah kasus adalah dalam perjanjian kerja bersama tersebut ada sebuah case di mana karyawan itu menandatangani dan di situ tidak tertuliskan dituliskan tempat bekerjanya di mana, yaitu di kantor pusat ya, di perusahaan ini juga sama sih sebenarnya kasusnya ya. Nah, perjanjian kerjanya itu dituliskan dari kantor pusat di Tangerang, tapi ternyata baru 6 bulan ada ekspansi yang pembangunan di daerah Warung Bongkok sini, Bekasi. Nah, ternyata ada beberapa karyawan-karyawan yang diperlukan itu untuk diminta pindah ke Warung Bongkok atau Bekasi. Karena perjanjian di kontrak kerjanya itu menyebutkan tempat pekerjaannya itu ada di Tangerang, mereka nggak mau. Nah, jadi kalau kasus kayak gini, artinya adalah bahwa bagian industrial relation ataupun bagian rekrutmen mungkin saja itu salah ataupun kurang tepat dalam memberikan tempat pekerjaan. Seharusnya di sana ditambahkan kembali tempat pekerjaan di kantor pusat, namun akan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan dan karyawan bersedia untuk menempati di tempat-tempat pekerjaan yang memang ditentukan. Ya pastinya teman-teman semua ketika mau menempatkan orang juga kita juga harus memiliki sebuah itikat baik gitu ya. Dan itikat baik juga ini ada dalam syarat perjanjian. Itikat baik itu seperti apa? Contoh misalnya begini, saya punya case juga. Di Sukabumi ada perusahaan spare part otomotif, spare part elektronik gitu ya, spare part elektronik dan kemudian dari Sukabumi itu dipindahkan ke Kerawang. Ya, Anda tahu Kerawang itu adalah UMK terbesar di Indonesia ya, sementara Sukabumi katakanlah nominalnya 3 juta. Sementara di Kerawang ini nominalnya sudah di atas 4 juta. Nah, dengan penempatan pekerjaan ini juga sudah harus ada sebuah klausul yang nantinya mengatur ataupun dibicarakan ya secara verbal juga boleh. Tapi ada baiknya Anda mengatur ketika terjadi penempatan pemindahan ini, maka semua allowance ataupun apa yang menjadi hak karyawan akan disesuaikan dengan kondisi yang di tempat pekerjaan yang baru, seperti itu. Ya, ini yang terjadi. Nah, ada beberapa teman-teman yang akan dipindahkan, mereka tidak bisa, si HRD-nya itu tidak bisa menjelaskan bahwa ketika dipindahkan mereka juga tidak di-adjust gitu ya, tidak di-adjust salarinya. Nah, ini akan menjadi satu permasalahan chaos. Mana ada orang yang mau ya dari 3 juta dipindahin ke Kerawang yang 4 juta tetap dengan gaji 3 juta ya. Mungkin tidak akan mau. Dan pastinya tidak akan mau. Gitu. Nah, ini yang permasalahan yang pernah terjadi. Kemudian, besarnya upah dan cara pembayarannya tertuang di sana teman-teman semua. Apakah besarannya upah itu emang UMK dengan tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran dan lain-lain itu disesuaikan sesuai dengan kemampuan daripada perusahaan.
Cara pembayarannya, apakah memang akan dilakukan pembayaran pada tanggal berapa? Nah, ini juga sudah harus dituangkan di sana. Kemudian syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja. Dituliskan di sana, pengusaha berarti mendapatkan hak dari apa yang hasil karya dari karyawan. Sementara kalaupun memang karyawan mendapatkan hak dari apa yang sudah dia lakukan ya berdasarkan dari job deskripsi yang sudah disesuaikan, yang sudah ditentukan. Nah, termasuk juga kewajibannya seperti apa, kemudian kewajiban dari hak kewajiban dari pengusaha seperti apa, kewajiban dari karyawan juga seperti apa. Itu semua sebetulnya bisa Anda lihat dari perjanjian kerja bersama ketika Anda menandatangani kontrak dan biasanya dirangkum dari PKB ya. Bedanya PKB dengan PP apa? Ada yang tahukah? PKB perjanjian kerja bersama, sementara PP peraturan perusahaan dan kedua-duanya isinya relatif sama. Katakanlah hampir sama ya. Nah, terus bedanya di mana antara PKB dengan PP? Kalau misalnya PKB, perjanjian kerja bersama, itu berarti di dalam perusahaan tersebut sudah ada serikat pekerja yang setuju dan menandatangani terhadap PKB tersebut. Sementara kalaupun memang masih PP, artinya bahwa di perusahaan tersebut masih belum ada serikat pekerja atau serikat pekerjanya tidak menuntut untuk dilibatkan dalam pembuatan aturan yang ada di perusahaan. Jadi serikat pekerjanya ya udah siapa ikut aja lah, nggak usah tanda tangan. Ya sudah berarti nantinya yang lahir adalah peraturan perusahaan gitu ya, bedanya di sana. Nah, kemudian teman-teman semua kalau ini oh ini masih PP, ini masih PP berarti di sana ada kemungkinannya tidak ada serikat pekerja atau serikat pekerjanya lebih percaya kepada perusahaan untuk membuat aturan secara secara terwakili gitu loh oleh perusahaan ya. Nah, kemudian juga teman-teman semua kita akan melihat jangka waktu mulai perjanjiannya itu kapan. Sampai kapan perjanjian itu akan selesai ya. Nah, sekarang kalau kita melihat kepada ketentuan daripada Omnibus Law PP 35 ya kalau nggak salah 35 34 tentang tenaga kerja asing, 35 ini tentang waktu kerja dan di sana diatur bagaimana PKWT pekerja waktu tertentu dan PKWTT pekerja waktu tidak tertentu ataupun permanen termasuk juga bagaimana outsource, bagaimana kerja harian dan lain-lain. Sementara pemagangan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, sekarang kita akan melihat tentang jangka waktu yang ada di PP tadi, yang ada di turunan Omnibus Law. Dalam PPT tersebut sudah disebutkan bahwa ketika kita meng-hire orang untuk kontrak ataupun PKWT, maka jarak durasi waktunya itu adalah maksimal 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Boleh nggak Pak kalau kita meng-hire orang, mengkontrak orang langsung 5 tahun silahkan saja gitu ya. Ya, tapi ini resikonya adalah ketika di tengah perjalanan itu ternyata pekerjaannya itu selesai, karena kan yang dikontrak itu ada persyaratannya, kerja musiman, kerjanya hanya bersifat sementara, model baru dan lain-lain. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan untuk yang kontrak. Ketika kita mengkontrak mereka 5 tahun, nggak tahunya misalnya baru 1 tahun model baru tersebut tidak diterima di pasaran gitu. Terus mau gimanain lagi 4 tahun kemudian karena itu menjadi tanggung jawab kita sudah meng-hire 4 tahun buat mereka gitu ya. Ya itu. Kemudian juga kita akan melihat seperti apa sih. Nah, ini di hak dan kewajiban yang mungkin berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Dalam PP 35 ini Omnibus Law ini teman-teman semua, ketika Anda dikontrak atau ketika seseorang kita kontrak gitu ya, 1 tahun mereka dikontrak maka di bulan ke-13 ataupun setelah selesai mereka dikontrak, maka mereka harus mendapatkan uang kompensasi. Ya, bukan uang pesangon, tapi uang kompensasi. Kalau uang pesangon kan untuk yang karyawan tetap. Nah, uang kompensasi. Ketika kita misalnya mengkontrak mereka 1 bulan sekalipun, ada uang kompensasi. Besarannya adalah 1 bulan tersebut dibagi dengan 12 bulan, dikali gaji per bulannya berapa gitu ya. Nah, atau katakanlah UMK gitu. Jadi setiap bulan itu dilakukan seperti itu. Ya, begitu teman-teman semua ya. Ini adalah hal yang menguntungkan sebetulnya untuk para pekerja kontrak. Karena dulu kalaupun yang sudah selesai kontrak, nggak ada kompensasi. Setelah selesai kontrak ya sudah mereka selesai saja. Saya mengkontrak orang 1 tahun, ya sudah selesai 1 tahun ya sudah gitu loh. Tidak ada uang kompensasi. Sementara sekarang
Ketika saya mengkontrak seseorang 12 bulan atau 1 tahun, maka selesai dia 12 bulan, maka saya harus memberikan 12 dikali UMR per 12. Berarti 1 kali UMR sudah harus berikan kepada dia, gitu ya. Begitu teman-teman semua. Jadi itulah kelebihan ketika menjadi seorang karyawan kontrak saat di Omnibus Law. Cuman ada juga timbul pertanyaan, Pak, kalaupun memang di kontraknya 5 tahun, kemudian juga sekarang kita usianya semakin lama semakin bertambah, dan ternyata setelah 5 tahun kita tidak diperpanjang atau tidak diangkat karyawan tetap. Nah ini bagaimana ya? Itu semua kembali kepada aturan perusahaannya teman-teman semua ya. Nah saran saya ketika Anda bisa menjadi karyawan kontrak, ya coba tunjukkanlah kompetensi Anda supaya Anda untuk menjadi karyawan tetap. Atau Kanur tolong di mute yang baru masuk. Nah, atau misalnya gini teman-teman semua, ketika misalnya Anda menjadi seorang HRD, ya, kita coba membuat satu prevalensi atau perbandingan. Berapa sih perbandingan untuk karyawan kontrak dengan untuk karyawan permanen, gitu ya. Nah, ini perlu Anda coba pikirkan, dipikirkan dan dianalisa kira-kira kemampuan karyawan itu, kemampuan pengusaha itu akan memberikan prevalensi berapa gitu. Contoh misalnya di perusahaan saya itu akan ada 70% karyawan tetap, tapi semua akan bertahap gitu ya. Semua akan bertahap. Nah, 70% ini akan jadi karyawan tetap in case semua tahapan fase kelima itu sudah selesai. Sementara sekarang sudah masuk ke fase kedua, akan ke fase ketiga gitu. Setelah selesai fase kelima baru tuh 70% karyawan dari perusahaan saya itu akan tetap gitu. Sementara 30%-nya itu akan kontrak begitu teman-teman semua. Nah, oke, kemudian kita akan melihat tempat dan lokasi perjanjian kerja tersebut. Ya, tempat dan lokasi itu maksudnya uh, kita membuatnya itu di mana, apakah memang tadi di Tangerang ataupun memang di Bekasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Jadi harus disepakati dengan bukti tanda tangan. Baik itu tanda tangan di atas materai gitu ya. Dan biasanya memang di atas materai untuk ada kekuatan hukumnya ya. Tidak diperkenankan untuk menandatangani tidak di atas materai. Oke, kemudian juga perjanjian waktu tertentu nih. Perjanjian waktu tertentu itu teman-teman semua, sebentar saya akan geser dulu ya. Perjanjian yang tadi saya sampaikan, berarti dia dikontrak gitu ya. Pekerjaannya memang bersifat sementara. Ini kita bisa lihat di Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2004 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, atau teman-teman bisa melihat kepada PP Nomor 35 dari turunan Omnibus Law. Ya, itu bisa dilihat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, apakah syarat-syarat perjanjian tersebut sudah sesuai gitu ya, yang tadi syarat-syarat formil dan non formil ya, yang material dan formil tadi, apakah memang sudah terpenuhi atau tidak gitu. Nah ini biasanya orang hukum jeli banget dengan semua itu. Kemudian juga isi perjanjiannya sudah sesuai belum, contohnya misalnya tadi job deskripsinya, lokasinya, hak dan kewajibannya sudah sesuai belum. Kemudian bentuk perjanjiannya akan dilihat di, nah ini yang tadi saya sampaikan, PP 35 tahun 2021 ya. Apakah ini akan pekerjaan hariankah, pekerjaan waktu tertentu dalam durasi berapa bulankah, atau pekerja borongankah gitu ya. Ini harus Anda lihat. Masa berlakunya perjanjian, kita akan lihat seberapa lama durasi tersebut. Nah, saat menentukan masa berlaku perjanjian ini, teman-teman semua, Anda sudah harus bisa memperhitungkan kira-kira model baru di perusahaan saya itu sampai kapan. Kira-kira kerja musiman ini akan dilakukan berapa lama ya. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang mungkin Anda sudah harus pertimbangkan di sana, mulai bersifat sementara, musiman, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang untuk model-model baru tersebut ya. Ini sudah harus diperhatikan teman-teman semua. In case memang menurut Anda cukup dengan 6 bulan, ya udah bikin denda 6 bulan aja ya. Setelah selesai 6 bulan, berikan kompensasi terhadap karyawan yang sudah kita hire secara kontrak tersebut. Oke, nah untuk pekerja-pekerja harian ini juga sekarang sudah sangat detail diatur di PP 35 tersebut ya, teman-teman semua. Enaknya sekarang kalau memang nggak jadi HRD, peraturan-peraturan yang dulu itu belum terlalu detail sekarang sudah lebih didetilkan. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat pada perjanjian kerja bersama yang tadi sudah saya sampaikan ya.
PKB gitu. Atau untuk yang ini berarti PP ya. PP berarti tidak ada serikat pekerja ataupun serikat pekerjanya memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk melakukan peraturan secara tersendiri. Sementara kalau PKB di sini berarti di sini ada keterlibatan serikat pekerja gitu. Oke, nah dasar hukumnya Anda bisa lihat dari Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 18, ya, kemudian juga ada beberapa undang-undang yang lain yang mungkin Anda bisa pahami di sini atau Anda bisa searching ya, karena saya sendiri saya lebih mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 dan PP dari Omnibus Law tersebut gitu kalau saya pribadi ya. Sementara kalau staf saya yang industrial relation ya mereka tetap harus membaca secara detail dari seluruh undang-undang gitu. Oke, tujuan adanya perjanjian kerja bersama ini teman-teman semua, yaitu mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja. Kemudian juga meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di perusahaan. Sekarang misalnya perbaikan antara syarat-syarat kerja. Ketika ada PKB, di situ kan diatur ya, akan diatur seperti apa sih persyaratan untuk menjadi karyawan di perusahaan kita. Biasanya itu di klausul yang di awal-awal gitu, penerimaan karyawan baru gitu ya. Contohnya saya akan buka di sini ya. Nah, pasal 1 penerimaan karyawan baru, syarat-syaratnya apa di situ? Berkelakuan baik, berumur 18 tahun, lulus tes, dan lain-lain. Nah, ini akan dikuasai oleh bagian tim rekrutmen nantinya, bahwa tim rekrutmen juga harus membuka PKB. Apa isi PKB-nya ya? Oh, ternyata saya harus menyiapkan alat tes. Oh, ternyata usianya segini nih. Oh, kemudian juga jabatan di situ harus disesuaikan dengan kompetensinya dan lain-lain. Ini adalah dari contoh perbaikan persyaratan gitu. Ini karena adanya satu PKB berarti kita juga bisa melakukan satu revisi nantinya ya untuk improvement di masa selanjutnya. Contoh misalnya improvement di perusahaan saya ini di PKB sudah tertulis bahwa rekrutmen bisa dilakukan secara langsung ataupun secara online gitu di sana dengan link yang memang sudah kita tentukan. Nah, ini adalah contoh salah satu tentang perbaikan syarat-syarat. Kemudian meningkatkan kegairahan dan ketenangan dalam bekerja di perusahaan. Ya, anda ketika bekerja di perusahaan, kalaupun memang tidak ada aturan, apa yang akan Anda lakukan? Pastinya kalau Anda memang orang yang baik, ya Anda mungkin akan bekerja dengan baik. Ya sudah, saya ada aturan atau tidak ada aturan, saya tetap akan bekerja dengan baik. But in case ada orang yang memang tidak seperti Anda, terus apa yang akan terjadi? Ya, sekarang ada aturan sekalipun banyak sekali orang-orang yang melanggar. Ya, apalagi kalaupun memang tidak ada aturan. Anda orang baik, bekerja dengan baik, sementara tim 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 yang lain gitu ya bekerja dengan secara asal karena memang tidak aturan, tidak ada standar operasional prosedur ataupun WI, nggak ada PKB gitu ya perjanjian. Akhirnya mereka juga seenaknya. Anda juga pasti merasa tidak nyaman ya untuk bekerja tersebut sementara Anda bagus, sementara yang lain seperti apa. Nah ini akhirnya tidak menimbulkan satu harmonisasi. Kalau nggak harmonis, Anda juga tidak akan bergairah untuk bekerja di situ. Seperti itu ya. Nah, contoh kasus misalnya teman-teman semua, yang tadi saya sampaikan ada PKB saja banyak sekali orang-orang yang melanggar. Contoh pelanggarannya adalah misalnya tingkat kedisiplinan, ya keterlambatan masuk kerja. Anda orangnya tepat waktu, sementara orang yang lain gitu ya ternyata dia sering melanggar kedisiplinan. Bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda misalnya orang yang ignore ya udahlah terserah mereka. Yang penting saya kerja aja ya. Nah sebetulnya teman-teman semua, Anda nggak bisa berprinsip seperti itu. Karena apa ya, dalam organisasi kan kita bicara tentang visi dan misi ya, tentang core value yang sudah kita bahas ya. Core value, visi misi itu sudah harus dipegang bersama ya. Artinya bahwa ketika ada rekan kerja kita memang memiliki attitude yang buruk, itu adalah tanggung jawab kita juga untuk menegur dia meskipun pekerjaannya tidak berkorelasi dengan kita, gitu ya. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ibaratnya kita megang payung teman-teman semua ya. Kita semua memegang payung, tapi ada satu orang yang ternyata nggak megang payung, enak-enak aja gitu ya dia seperti apa. Nah, itu adalah gimana yang terjadi dengan pegangan payung ini juga mungkin lama-kelamaan tidak akan kokoh gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk membocorkan payung tersebut gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah kode etik yang dilanggar. Seperti itu. Ini akan menimbulkan satu kegairahan yang nantinya pasti akan menurun. Kemudian juga teman-teman semua bahwa tujuan dari PKB ini pastinya adalah sebentar.
Oke, di sini tidak dituangkan. Tujuan dari PKB ini pastinya teman-teman juga, ini kita merujuk kepada undang-undang yang memang berlaku. Jadi ada undang-undang yang menyebutkan in case dalam sebuah perusahaan itu sudah ada 10 orang, maka dia sudah harus membuat PKB ataupun PP gitu ya. Ini adalah tujuan dibuatnya PKB, sehingga ketika sudah ada PKB maka naungan hukum kita sudah lebih jelas, sudah dilaporkan kepada dinas, dan dinas juga mengetahui, oh ternyata ada perusahaan baru nih gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah catatan buat mereka untuk dilakukan monitoring gitu. Nah, ini adalah salah satu tujuan PKB juga. Di sini belum tertuang ya, mohon maaf. Itu yang ketiganya. Oke, nah sekarang kita akan melihat apa sih isi materi daripada PKB sama tadi perjanjian yang sudah saya bahas sebelumnya ya, kurang lebih sama. Ada nama, tempat kedudukan, serta alamat dari serikat pekerja dan serikat buruh. SPSB ini ada serikat pekerja atau serikat buruh ya, singkatan dari itu. Kemudian juga nama, tempat kedudukan, alamat dari pengusaha, nomor serta tanggal pencatatannya serikat pekerja atau serikat buruh, kan mereka biasanya dibentuk ya. Ketika sudah dibentuk, mereka akan melaporkan kepada pimpinan cabang, pimpinan pusat, dan lain-lain. Itu apakah mereka bernaung di Kasbi atau bernaung di serikat pekerja SPSI kah gitu ya. Ini macam-macam teman-teman semua. Ada banyak sekali naungan dari serikat pekerja yang saya juga tidak hafal gitu. Kemudian hak dan kewajiban dari pengusaha seperti apa, kemudian hak dan kewajiban dari serikat pekerja, serikat buruh juga apa, jangka waktu, tanggal mulai berlakunya, kemudian tanda tangan para pihak, dan penanda tangan ini juga sudah harus ada surat kuasa khusus yang dilampirkan pada PKB. Jadi fungsinya serikat pekerja dan serikat buruh di sini ada mewakili daripada karyawan teman-teman semua. Nah, in case tidak ada serikat buruh atau serikat pekerja, maka dibentuklah peraturan perusahaan, tapi tetap di sana juga beberapa karyawan juga sudah harus mengetahui dan menyetujui itu, karena yang namanya PKB ini bukan untuk dimuseumkan, tapi ini untuk disosialisasikan kepada seluruh karyawan-karyawan di kita. Bahkan kalaupun memang di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah bonafit gitu ya, PKB ataupun PP ini dibentuk dalam buku saku kan ya, dalam buku saku itu diserahkan kepada mereka yang memang ketika bekerja bergabung diberikan kepada karyawan baru tersebut. PKB-nya atau PP-nya tadi, ID card-nya itu dikasih, kemudian apalagi ya, kartu makan kalaupun memang ada, kartu akses masuk kalaupun memang ada, atau sekarang sih sudah mulai bergabung ya, kartu makan, kartu akses masuk, semuanya sudah ada satu chip dalam kartu identitas tadi, ID card gitu ya. Contoh di perusahaan saya seperti itu. Mau makan ya udah tinggal makan aja, karena ID card-nya akan langsung terdeteksi ketika dia masuk ke kantin gitu. Termasuk juga saat dia masuk ke perusahaan, dia harus tap dulu ID card-nya itu di gate gitu, baru pintunya bisa terbuka. Nah, supaya tidak ada orang yang tidak memiliki ataupun orang karyawan lain yang bisa masuk ke sana dengan sembarangan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman semua. Kemudian juga teman-teman semua, ketika kita melihat materi daripada PKB tersebut, pastikan PKB tersebut yang pertama tadi disosialisasikan, kemudian juga pastikan juga dalam setiap tahun itu coba Anda review gitu ya. Setiap tahun Anda review. Memang masa berlakunya itu di sana adalah 2 tahun plus 1 gitu ya. 2 tahun plus 1. Jadi 2 tahun, kemudian juga bisa diperpanjang dengan 1 tahun. Nah, apa yang terjadi jika memang setelah 3 tahun ternyata itu masih belum direvisi juga ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan ketika itu tidak direvisi atau tidak diperbaharui ya, Anda tetap harus laporan kepada Dinas Tenaga Kerjaan yang ada di daerah Anda, kenapa itu sampai tidak diperbaharui. Contohnya perusahaan yang ini, makanya kenapa dia minta kami untuk menghandle itu adalah karena si serikat pekerjanya ini tidak mau mentandatangani, ya, tidak tahu mau mentandatangani, akhirnya HR-nya juga ya sudah, kalau nggak mau tanda tangan ya sudah, diendapkan sampai dengan 5 tahun. Untungnya di Departemen Tenaga Kerja itu tidak melakukan pengawasan gitu ya di sana. Jadi ngawas-ngawas aja. Coba kalau melakukan pengawasan, pasti akan ada surat teguran dan lain-lain atau bisa jadi mediasi ya. Oke, kita akan melihat ke sini bahwa pembuatan PKB itu hanya dapat dilakukan satu dan berlaku untuk seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan ya. Ini bisa dibaca teman-teman semua ya. Intinya adalah in case misalnya Anda punya cabang, cabangnya di mana nih? PKB itu tetap harus ada satu. Nah, kalaupun memang ada cabang-cabang tertentu, silakan ya dibuat turunan-turunannya dari cabang-cabang yang ada, tapi itu turunan itu tetap harus dilaporkan kepada kantor pusat gitu ya, dan sudah ada sebuah lampiran. Jadi lampiran PKB di daerah Papua ini gitu ya. Jadi
si karyawan yang di pusat itu atau HRD yang di pusat itu tahu mana PKB yang ada di Papua, mana PKB yang ada di Aceh, pasti mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan tertentu ya. Kemudian juga kita akan melihat kepada persyaratan pembuatan PKB. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa PP PKB ini sudah harus kita legalisasi gitu ya ke Departemen Kedinasan, kemudian juga mereka melegalkan dengan stempel tanda tangan bahwa itu sudah dilakukan review sama mereka dari klausul per klausul gitu. Nah, pernah nggak sih ada kasus ketika misalnya ada PP yang saya belum pernah sih mendengar kasus ada PP ataupun PKB yang tiba-tiba ditandatangan ataupun distempel sama dinas, nggak taunya isinya itu banyak yang berantakan ketikannya. Nah, berarti mereka tidak melakukan review secara baik teman-teman semua karena setahu saya ketika saya berdiskusi dengan Mas Fahmi sebagai seorang yang memonitoring di perusahaan kita di Bekasi itu ada sebuah tim yang memang sampai dengan detail membaca klausul per klausul termasuk juga tipe-tipe ataupun salah ketik itu sudah akan direvisi. Ada satu tipe sekalipun itu akan dikembalikan lagi ke perusahaan gitu ya untuk dilakukan revisi. Oke, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan harus ada itikat baik ya, kemauan bebas kedua belah pihak. Nah, saya sampaikan di awal kan ya bahwa yang namanya perjanjian termasuk PKB ini juga dilakukan untuk itikat yang baik. Demi apa? Demi memenuhi hukum. Demi apa? Demi meningkatkan kegairahan kerja dan prinsip keadilan. Kemudian demi apa lagi teman-teman semua? Tadi yang sudah disampaikan di sebelumnya ya. Itu ada beberapa tujuan-tujuan daripada PKB. Nah, bicara tentang isi dari PKB, in case ada yang melanggar isi PKB, gitu, sebetulnya itu adalah tugas daripada semuanya, bukan tugas daripada HRD. Ya, makanya sekarang mungkin teman-teman juga tidak semuanya orang HRD kan sekarang di sini atau tidak semuanya juga berminat untuk masuk ke HRD. Tapi perhatikan baik-baik bahwa ketika Anda menjadi entrepreneur, ada karyawan berarti Anda harus ngerti tentang ilmu HRD. Ketika Anda masuk ke IT dan di IT tersebut ada orang lain juga di sana yang bekerja, berarti Anda juga harus mengerti bagaimana pekerjaan yang di HRD atau ke human resource ya. Karena di tempat saya itu ada istilahnya adalah HR for non HR. HRD bukan untuk orang-orang HRD. Kendati mereka bekerja di QC, teknologi ataupun di IT, tetap mereka harus masuk dulu di dalam kelas untuk sharing satu hari full tanpa kerjaan HR for non HR gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka ngerti tentang PKB itu kayak gimana, menghandle orang itu kayak gimana, dari hulu ke hilir dari hulu ke hilir di HRD itu seperti apa dan tugas mereka mensupportnya di area mana gitu ya. Nah, seperti itu. In case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tugas kita semua. Apalagi ketika kita melihat kepada hubungan industrial Pancasila yang sekarang banyak digaung-gaungkan. Ya, hubungan industrial Pancasila. Mungkin kita luput gitu ya, mempelajari tentang butir-butir Pancasila gitu. Butir sila pertama ada berapa butir sih gitu. Nah, kita luput sebetulnya butir-butir Pancasila tersebut itu akan menjadi rujukan daripada PKB juga teman-teman semua. Contoh misalnya kita akan melihat butir dari Pancasila sila keempat ya. Di sana pada prinsipnya bahwa seseorang itu harus berani untuk mengungkapkan pendapat ketika terjadi ketidaksesuaian dengan aturan. Nah, ini juga sudah harus disampaikan. Termasuk tadi kan ada karyawan yang terlambat terus, kemudian juga ada beberapa karyawan yang melakukan pencurian misalnya. Ini adalah tugas kita untuk menegur mereka dan melaporkan. Pak, kalau saya melaporkan nanti saya bentrok dong sama orang tersebut. Nah, Anda sudah harus membentuk kembali bagaimana sistemnya ya, sistem pelaporan sebuah kasus agar orang tersebut merasa aman gitu. Contoh misalnya, di tempat perusahaan saya itu kalaupun memang ada seseorang atau ada kasus tertentu, mereka akan memasukkan surat ke dalam box-box, entah itu ada di tempat ibadah, ada di kantin, ada di welfare area, atau ada di gerbang gitu ya. Mereka akan menuliskan itu semua untuk melaporkan apa sih sebetulnya temuan, apa sih yang menjadi keluh kesah dia, dan itu akan dilaporkan kepada tim HRD. HRD khususnya bagian industrial relation itu akan mereview itu setiap akhir minggu. Setiap 1 minggu sekali si bagian office boy kita itu akan turun ke lapangan mengambil isi dari kotak-kotak tersebut dan kemudian dibawa ke HR dan di review bersama gitu, kemudian di follow up.
Nah, ini adalah contoh-contoh ketika misalnya Anda melihat ada sebuah hal yang memang tidak diinginkan ya. Kemudian kalaupun memang ada hal-hal yang tidak diinginkan kembali ataupun ada sebuah konflik, maka kita sudah harus melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan musyawarah untuk mufakat ini juga bagian daripada ketentuan ataupun sila daripada Pancasila sila keempat kan teman-teman semua ya. Nah, lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam tata tertib perundingan in case nanti misalnya ada perundingan untuk membuat PKB yang baru direvisi. Coba dibuat tata tertibnya. Serikat pekerja dengan bagian IR berembuk kira-kira berapa lama ya kita harus melakukan sebuah revisi ini. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Nah, di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus ketika kita misalnya mau membuat PKB. Yang pertama adalah dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB, kecuali kalau memang ada turunan-turunan. Tapi bukan berarti turunan itu merombak isinya, tapi hanya menambahkan lampiran-lampiran. Kemudian juga berlakunya sampai kapan ditandatangani, kemudian juga perjanjian kerja ini tidak boleh bertentangan dengan PKB, ya kalaupun tanda tangan kontrak tadi ya. Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan yang diatur dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB. Kalau kita membuat kontrak kerja dengan orang ya, ternyata di situ tidak tertuang tuh bagaimana kewajiban dia saat perjalanan dinas misalnya gitu kan. Nah, biasanya dalam kontrak kerja yang 2 lembar itu tidak diatur gitu ya. Maka kita harus melihatnya lagi kepada PKB seperti apa. Dilarang menggantikan PKB dengan PP. Ya kalau sudah PKB ya nggak bisa jadi PP. Gitu. Seperti itu. Kemudian juga apabila tidak ada lagi serikat pekerja, maka ketentuan yang ada dalam PP tidak boleh rendah daripada PKB. Gitu. Oke, seperti itu Anda bisa lihat di sini ya. Ini sangat teoritis gitu ya. Intinya adalah ketika kita dalam sebuah perusahaan, pastikan kalau memang Anda sudah memiliki 10 orang karyawan, Anda sudah harus membentuk peraturan perusahaan di sana. Oke, strategi peningkatan kerjasama yang harus dilakukan oleh orang-orang IR, konsultasi awal, pembahasan masalah-masalah sebelum terjadinya masalah bersifat formal. Jadi kita sudah harus mencari isu-isu, apa saja sih isu yang ada di, ketika sudah ada isu, maka kita coba pilih gitu ya. Kita coba pilih siapa sih orang yang sebetulnya sudah harus kita ajak untuk berdiskusi gitu ya. Dan mereka juga harus berkonsultasi dengan kita atau kita juga akan berkonsultasi kepada tim hukum yang lain ketika terjadi sebuah isu tertentu. Nah, contoh misalnya, saya pernah mendapatkan sebuah kasus di perusahaan di mana ada karyawan facility maintenance itu mereka melakukan apa ya? Kalau menurut saya sih sebenarnya pelanggaran kode etik gitu ya. Jadi ada sebuah proyek dalam instalasi listrik, kemudian proyek instalasi listrik ini sama dia ditentukan vendornya siapa gitu loh. Kemudian setelah dilakukan vendornya penentuan seperti apa, kemudian adalah ya ya biayanya itu di markup sama mereka mereka berdua sepakat kemudian mereka membagi itu semua gitu ya seperti itu sebetulnya tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan gitu ya kemudian juga yang menjadi kasus akhirnya diseret ke pengadilan adalah karena dia selain memarkup itu ternyata menggelapkan barang-barang yang ada di sana yang sudah tidak terpakai gitu. Maksudnya tidak terpakai itu seperti apa sih? Contoh misalnya ketika kita perlu skru itu yang yang dibutuhkan itu adalah 1.000 sama dia dibuat 1.200 gitu ya. Katakanlah untuk backup gitu. Nah, ternyata yang digunakan tetap 1.200 itu kemana ya? Ya udah akhirnya sama dia dijual kembali atau dibawa pulang seperti itu ya. Ini yang terjadi sehingga kita juga menyeret dia ke pengadilan gitu. Dan kita berkonsultasi kan awalnya dengan kasus ini seperti apa. Udah kita konsultasi dengan bagian hukum dan menyeret dia. Kemudian adalah perhatian terhadap masalah dan kesejahteraan karyawan juga ini adalah strategi yang harus kita perhatikan ketika kita membuat PKB. Jadi tujuan PKB dibuat ini sebetulnya adalah kita harus memperhatikan terhadap masalah-masalah yang akan meningkatkan terhadap kesejahteraan karyawan gitu. Karena pada hakikatnya serikat pekerja yang ada di lingkungan perusahaan itu bertugas untuk bagaimana ya membuat karyawan itu lebih sejahtera gitu. Sementara pengusaha mikirnya itu bagaimana ya caranya karyawan ini lebih produktif dan saya lebih untung banyak gitu. Nah, supaya itu semua selaras, maka antara serikat pekerja dengan pengusaha sudah harus berada di jalur-jalur yang benang merahnya apa sih gitu. Oke, kemudian panitia-panitia kelompok memungkinkan kedua belah pihak mencari penyelesaian berbagai masalah yang sering timbul. Pastinya ketika Anda membuat PKB ataupun dalam sebuah organisasi banyak sekali konflik ya, apalagi konfliknya kalau
kalaupun memang tidak di-manage dari awal gitu. Cara manajemen dari awal itu sebetulnya teman-teman semua dimulai dari sebuah proses rekrutmen gitu. Kalau saya dulu ketika saya akan membangun bisnis gitu, membangun bisnis atau perusahaan yang akan saya rintis, bukan perusahaan saya sih, perusahaan global itu yang akan saya rintis. Kalau perusahaan saya mah kecil gampang. Perusahaan global yang akan dirintis itu dari mulai manpower planning-nya, job requirement, materi kompetensi, termasuk kira-kira siapa sih yang akan menduduki ini, dari mulai suku yang mana itu juga sudah mulai didiskusikan dengan teman-teman semua ya, termasuk agamanya yang sudah saya sampaikan jelaskan kemarin ya, berapa prevalensinya gitu, supaya kita mendapatkan sebuah referensi, dapat orang A, dapat orang B, kontak dulu dari mulai awal nih, karena kita memerlukan orang-orang pionir-pionir yang memang menjadi good model, good role model gitu di situ ya. Nah, ini dari mulai awalnya dulu gitu di sana. Ketika awalnya aja kita sudah starting point-nya itu enak, sudah starting point-nya sudah terbentuk, biasanya kesananya juga akan lebih lebih gampang karena orang-orang ini akan membentuk panitia-panitia ataupun membentuk menjadi tim leader di perusahaan tersebut gitu ya, atau perusahaan saya. Kemudian juga kita harus melihat program pelatihan dan pihak ketiga di sini adalah membangun link ya, apakah ke dinas tenaga kerja, kemudian juga membangun link dengan komunitas HR di lingkungan sekitar situ gitu. Ada misalnya di Bekasi ada HR Community Jababeka, HR Community Lipo Cikarang, HR Community Bekasi, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah pihak ketiga yang sudah harus kita coba kerjasama dengan mereka, plus BLK, CPS. CPS itu LPK ya, sorry. LPK yang punya pemerintah ataupun BLK punya pemerintah atau LPK punya swasta gitu. Ini coba kita tingkatkan kerjasama dengan mereka gitu supaya branding perusahaan kita juga naik nantinya ya. Nah, program pelatihan menjadi hal yang penting karena apa? Yang namanya orang itu tetap harus mendapatkan sebuah pelatihan. In case mereka sudah sangat berpengalaman sekalipun, belum tentu mereka memahami tentang core value dari perusahaan kita. Belum tentu mereka adaptasi dengan perusahaan kita. Nah, untuk melakukan proses adaptasi tersebut lebih cepat, maka kita harus melakukan program pelatihan. Sama seperti Anda sekarang ini, program pelatihan ini juga sebetulnya membuat Anda akan lebih bisa bekerja sama in case nanti Anda menjadi seorang entrepreneur gitu ya, bekerja sama dengan bagian HRD di perusahaan Anda. Atau misalnya Anda bekerja sama dengan tim HRD kalau memang Anda menjadi staff HRD ataupun manajer HRD di perusahaan tertentu gitu ya. Oke, nah strategi peningkatan kerjasama yang lain, oh sorry, nah ini adalah program reward dan punishment teman-teman semua. Nah ini adalah menjadi bagian yang biasanya nggak lepas daripada hubungan industrial. Ngasih reward, ngasih punishment gitu ya. Reward dan punishment dilihatnya dari mana? Lihat lagi di PKB ya. Nggak usah pusing-pusing. Biasanya mereka akan langsung belajar tentang PKB gitu. Ya, kecuali kalau memang Anda masuk ke perusahaan terus diminta untuk membuat PKB, ya sebetulnya gampang aja, contek aja di perusahaan kompetitor sejenis, kemudian Anda coba review tentang kemampuan-kemampuannya kayak gimana. Seperti itu ya. Nah, tapi memang tidak semudah itu hanya awalan. Setelah itu baru Anda harus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang ada di internal perusahaan Anda. Kemudian program reward dan punishment ini berarti akan kita lihat seperti apa sih yang ada di PKB, reward yang akan diberikan, punishment yang akan diberikan. Contoh misalnya reward yang akan diberikan di perusahaan saya. Perusahaan saya itu misalnya, sorry ini bukan ya. Reward, kira-kira kita akan memberikan reward ataupun penghargaan seperti apa sih? Nah, Anda sudah harus memetakan ini karena ini adalah bagian IR yang nantinya akan berkorelasi dengan performance appraisal seseorang atau bagian HRM gitu. Jadi misalnya di sini ada excellent employee. Ya, excellent employee. Setiap tahun kita memiliki excellent employee. Siapa sih orang-orang yang excellent di sana dari setiap departemen, dan dari tiap departemen itu kembali akan dilakukan kompetisi. Siapa yang memang paling excellent di sana di grading. Ini adalah excellent employee gitu ya. Kemudian apalagi teman-teman semua. Nah, excellent employee ini kita bagi kembali ya, mana excellent employee untuk white collar dan blue collar, atau untuk yang staff dan untuk yang operator gitu. Nah, ini dibagi kembali karena memang kita juga nggak bisa mungkin agak sedikit sulit gitu maksudnya, dan nggak kurang fair aja kalaupun memang mau melihat antara pekerjaan si manajer dengan pekerjaan si operator gitu ya, dipilih mana yang excellent. Nah, biasanya saya membagi dua, mana yang blue collar, mana yang white collar.
Kemudian reward apa lagi yang akan diberikan? Misalnya setiap bulan kita akan memberikan reward pulsa gitu ya, ataupun sekarang sudah diuangkan sekitar 100 atau 200.000 per orang yang akan dialokasikan untuk entah itu makan bersama di hotel ataupun ataupun keluar untuk ikut outbound bareng-bareng gitu ya. Pokoknya ini budget yang segini. Ini adalah budget yang dikeluarkan. Kemudian apalagi secara pribadi biasanya saya juga mengeluarkan tiket-tiket yang kejutan gitu ya. Saya beli 30 tiket berenang, saya bagiin. Masalah dipakai apa nggak dipakai terserah mereka gitu ya. Nah, biasanya saya beliin tiket nonton misalnya XX1 10, saya bagiin aja ke karyawan yang menurut saya seseorang. Contoh misalnya saya pernah di kantin ada karyawan yang memungut memungut kerupuk yang jatuh, tapi itu bukan kerupuk dia ya, itu kerupuk orang lain yang jatuh, kemudian dia ambil kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Nah, karena saya melihat itu akhirnya dipanggil, Mas terima kasih banyak sudah merespon dan menjadi orang yang baik untuk EHS-nya gitu ya. Kemudian saya kasih tuh tiket di situ, dia nonton 5 tiket gitu sama temennya. Ya terserah dia mau pakai atau tidak. Ini adalah bagian-bagian kejutan-kejutan yang bagian di reward. Kemudian apalagi teman-teman semua dari excellent employee, kemudian di sini yang entertainment ya, kita nyebutnya entertainment aja. Di sini surprise yang tidak terduga, kemudian juga di sini bisa jadi adalah reward-reward ketika dia sudah mencapai sesuatu. Contoh misalnya reward ketika sudah kaizen-nya tercapai. Ya, ada QCC, Quality Control Circle, ataupun kaizen-kaizen yang sudah tercapai, maka dia mendapatkan reward-reward tertentu. Contoh, misalnya kalau di departemen yang mungkin marketing juga ada reward atau allowance ketika pencapaian target gitu ya. Nah, ada bonus ya, silakan Anda tentukan semua itu seperti apa sih reward yang ada di perusahaan Anda. Kemudian kalau kita bicara tentang punishment di sini berarti kita akan melihatnya kepada SP1, SP2, SP3 lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, SP1, SP2, SP3. Kita lihat SP1 seperti apa ketentuannya, SP2 seperti apa, dan SP3 seperti apa. Dari mana kita bisa melihat ini? Dari PKB. Saya juga nggak hafal gitu ya. SP1 misalnya sudah terlambat sekian kali, atau SP1 di sini misalnya adalah dia melakukan tindakan alpha berapa kali. Coba saya lihat di sini ya. Adakah di sini SP? Oke, sakit 3 hari tidak masuk SP di sini ya, karena memang bukan SP. Nah, oh ternyata di sini di perusahaan yang ini yang saya garap ini mereka tidak mengklasifikasikan SP. Nah, ini berarti tugas saya nanti harus membuat mana SP1, mana SP2, mana SP3 gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Ya. Nah, ketika kita sudah berproses dari mulai SP1, SP2, SP3, baru nanti kita akan membuat sebuah keputusan kepada mereka apakah mereka akan dikeluarkan atau mungkin akan dilakukan entah itu mutasi atau demosi atau berujung kepada PHK gitu ya, pemutusan hubungan kerja, di mana kita memecat dia untuk selesai pekerjaannya. Kalau di perusahaan saya, in case Anda, kan kita memiliki kurva terbalik yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Sudah memiliki kurva terbalik. Jika misalnya Anda mendapatkan nilai E di sini, 2 kali nilai E dalam 2 tahun, misalnya sekarang kita dapat nilai E terendah, tahun besok juga Anda dapat nilai E terendah lagi, maka Anda sudah siap-siap untuk bersiap-siap untuk kita menyebutnya drain system gitu ya. Drain system itu berarti tahun ketiga Anda jangan sampai E lagi. E lagi Anda tahun ketiga maka Anda masuk ke dalam zona drain system. Drain system itu adalah pengurasan untuk dilakukan mutasi atau demosi gitu, atau kita PHK gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana proses ketika kita mem-fire seseorang. In case Anda misalnya mem-PHK terus menjadi sebuah kasus ya, menjadi sebuah kasus, biasanya ini adalah skema bagaimana alurnya. So far sampai saat ini kita tidak pernah, di perusahaan saya itu tidak pernah sampai kepada hubungan PHI ya.
peradilan hubungan industrial itu tidak sampai ke sana gitu. Karena apa? Dari mulai mereka tanda tangan kontrak itu mereka sudah betul-betul dijejelin sama kita gitu loh. Dari mulai masuk ke perusahaan kita tuh udah mulai dimasukin semua doktrin-doktrin aturan perusahaan dan lain-lain. Kemudian juga yang kemarin saya jelaskan ada basic rule, ada apalagi itu semua sampai mereka tuh betul-betul memahami oh di perusahaan ini harusnya begini, nggak boleh begini gitu. Jadi ketika terjadi sebuah kesalahan-kesalahan itu mereka juga sudah menyadari sendiri gitu loh ya. Yang berikutnya lagi adalah serikat pekerja di tempat kita juga banyak sekali kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan mereka betul-betul di apa ya di dibawa ke dalam peraturan yang memang sudah harus disepakati gitu. Nah ini sehingga si serikat juga merasa bahwa mereka diakui gitu loh keberadaannya itu sama perusahaan dan sama karyawan gitu sehingga tidak pernah terjadi yang namanya sampai dengan PHI gitu ya teman-teman semua. But in case terjadi dari PHI mungkin Anda juga sudah harus melihat kepada runtutan dari bawahnya ya. Basic fondasinya dikuatin dulu ya supaya nanti ya teman-teman yang di bawah itu memahami oh memang ini sudah sebuah kesalahan kita gitu. Oke, nah sekarang kita bicara tentang coaching and counseling. Ini juga bagian daripada tugasnya kebanyakan di hubungan industrial. Karena kalaupun memang ada orang-orang yang misalnya sudah SP1 gitu ya, ini sudah kita masukkan tuh ke dalam list. Ternyata dia dapat lagi SP2. Nah, ini sudah menjadi karyawan-karyawan yang beresiko atau kita nyebutnya risk employee, karyawan yang beresiko ya. Biasanya karyawan yang beresiko ini kita akan berikan konseling ya. Konseling ini dilakukannya sama siapa? Tidak sama HRD, tapi dilakukannya oleh atasannya langsung. Atasannya langsung berarti sudah harus memahami ilmu konseling dan coaching. Kita berikan pelatihan buat mereka. Seperti apa coaching and counseling itu? Selama 2 atau 3 hari mereka akan dilakukan pelatihan. Nah, setelah mereka mendapatkan pelatihan, baru itu mereka akan melakukan konseling ataupun coaching kepada karyawan-karyawan yang employed. Ketika sudah dilakukan monitoring, oh udah nih ada formnya konseling, ada formnya coaching gitu teman-teman semua, dan form konseling dan coaching itu akan diinput oleh bagian admin itu untuk masuk ke sistem siapa saja yang sudah dikonseling dan di coaching oleh si supervisor ke atas ini ya atau orang yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut. Itu di sistem sudah terrecord. Nanti akan di sistem akan memberikan sebuah tanda mana saja dari SP2 ini yang sudah dilakukan konseling dan coaching. Yang belum ada tanda berarti si bagian HRD sudah harus ngasih warning juga atau perhatian kepada yang atasannya tadi anak buah lu katanya gitu ya, anak buah lu tuh belum di coaching dan di konseling, dia udah masuk risk employee nih, udah ya maka harus melakukan konseling dan coaching. Kemudian in case dalam proses monitoring tersebut ternyata masih saja si orang ini ya bahasa Betawinya dablek gitu ya, dikasih tahu tetap aja kayak gitu, berarti memang dia sudah harus mendapatkan retraining, pelatihan kembali yang jauh lebih berbobot ataupun jauh lebih membuat mereka menyadari tentang aturan-aturan ataupun tentang keterlibatan dia, kita menyebutnya RNR, role and responsibility gitu. Dia harus ikut di, contohnya adalah Army training. 3 hari mereka akan saya bawa ke Gunung Bunder di Bogor, atau saya akan bawa ke Halim, atau saya akan bawa kemanapun itu untuk ngikutin ke Army Training selama 3 hari. Udah mereka digojlok seperti apa jiwa korsanya gitu, jiwa keterlibatan mereka di teamworknya, kemudian juga bagaimana dalam kehidupan itu ada reward dan punishment gitu ya. Kemudian juga di Army ini kan akan ada istilahnya kita leadership bergaya bukan demokratis, leadership bergaya otoritatif gitu. Nah, mereka sudah harus mengikuti apa yang disampaikan oleh leader gitu. Jadi setiap hari itu setiap sesi itu akan berganti leader yang leadernya orang-orang di kita juga, dan mereka tetap harus mengikuti itu karena memang ini adalah bagian dari sebuah training yang harus diikuti. Nah, ini ada sebuah proses teman-teman semua ya. Bagaimana coaching dan konseling tersebut, Anda bisa lihat dari skema ini alurnya. Misalnya ketika kita melihat adanya sebuah permasalahan, kemudian juga kita konseling, maka apa sih yang menjadi tujuan daripada konseling ini? Kemudian juga kita melihat kenyataannya bahwa kamu itu sudah SP1, sudah SP2, terus kenapa masih melakukan hal seperti ini? Kemudian juga pastinya akan diminta alternatif pemecahannya seperti apa sih gitu ya. Alternatif pemecahan yang akan dilakukan oleh dia seperti
apa. Nah, kemudian kita akan tunjukkan kepada direction action. Direct actionnya itu adalah ya udah kalau kayak gitu berarti kamu harus mengikuti ini. Mulai besok kamu pokoknya jam 7 sampai jam 7 kurang 5 sudah hadir gitu loh. Ini ada sebuah tindakan-tindakan langsung dan akhirnya si karyawan ini dimonitoring gitu loh ya. Kemudian kalaupun memang sudah selesai, nah ini beri tantangan di sini adalah kalaupun memang sudah melalui pas ataupun memang sudah selesai. Untuk barrier dan exercise ini biasanya diberikan ketika dalam proses coaching ya, bukan dalam proses counseling. Begitu teman-teman. Oke. Itu adalah hubungan industrial. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan beralih ke HR branding. Nah, dalam HR branding itu seperti apa sih Anda sebagai seorang HRD ya, untuk membranding diri Anda dan tim Anda agar kibaran bendera gitu ataupun agar citra Anda, citra HRD Anda itu baik di mata karyawan-karyawan ataupun di luar. Misalnya kalau saya merujuk HRD mana yang baik di tempat saya gitu ya. Berarti saya punya opini, oke lah, saya mau benchmarking sama teman saya ada di perusahaan Samsung misalnya gitu atau di perusahaan LG, di perusahaan Toyota gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Untuk HR branding ini kita akan bahas kurang lebih nanti jam, saya minta izin 7 menit ya. 7 menit kita akan break dulu selama 5 sampai dengan 7 menit dulu ya. Jadi buat teman-teman silahkan Anda tidak usah left dari grup, silahkan Anda mau minum dulu ataupun tarik nafas dulu. Saya minta izin 7 menit. Oke, Kak Nur, saya silahkan waktu dan tempat kepada Kak Nur ya. Teman-teman, kita break dulu. Saya izin menghentikan dulu ya. Stop share. Baru kayak ketemu, udah nggak ada lagi. Hah? Hah? Dipakai. Buat teman-teman semua jangan lupa absennya ya. Anda sampaikan. Ya, ada pertanyaan tidak? Kira-kira teman-teman semua? Kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan. In case nanti ada pertanyaan, Anda boleh mengajukan pertanyaan di chat group ataupun secara pribadi. Nah, teman-teman, di situ kan ada nomor saya ya.
in case nanti memerlukan diskusi ataupun ada kasus tertentu yang misalnya ingin kita diskusikan, silahkan Anda WhatsApp saya saja. Baik, sekarang saya akan share screen kembali. Tunggu sebentar. Oke, baik teman-teman semua. Nah, bicara tentang HR branding ataupun brand HRD yang ada di perusahaan pastinya itu beda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Nah, mohon maaf Kak Nur bisa di screenshot ya untuk yang di slide ini. Nah, setiap perusahaan pasti akan memiliki perbedaan-perbedaan seperti apa sih para HR-nya itu membranding atau citra diri HR-nya itu berbeda-beda gitu. Ada sebuah perusahaan yang mungkin HR-nya itu terkenal dengan killer. Ada perusahaan yang HR-nya itu hangat gitu ya, welcome. Ada perusahaan di mana HR-nya itu terkenal dengan para eksekutif muda yang cerdas-cerdas gitu. Di sana ada. Nah, misalnya kalaupun memang HR di perusahaan saya dulu itu terkenal dengan orang-orang yang gaul-gaul, kemudian juga menurut beberapa teman-teman di sana itu yang memang kawan-kawan saya saat itu tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan jago ngomong gitu ya. Itu adalah branding yang bisa jadi melekat kepada karyawan kalau di internal. Tapi sebetulnya bukan itu loh gitu yang harus kita naikkan. HR branding di sini adalah lebih kepada sebetulnya peran HR itu harus disesuaikan dengan undang-undang, PKB, dan lain-lain. Pokoknya HR yang harus dibentuk adalah HR yang memang sesuai dengan PKB ataupun memang undang-undang. Jadi HR itu menjadi sebuah role model di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, terkadang teman-teman semua ketika kita melihat sebuah kenyataan bahwa ada 5 kesalahan manajemen SDM yang umum terjadi, atau SDM di sini berarti bagian daripada HRD gitu ya secara implisitnya. Pertama adalah terlalu cepat merekrut. Ini biasanya yang terjadi, bahkan di beberapa perusahaan merekrut karyawan hanya menjadikan sebuah strategi di mana mereka ingin tahu nih pasaran itu kayak gimana ya. Nah, ini juga sebetulnya menjadi sebuah hal yang kesalahan. Kenapa? Karena di situ kan banyak biaya yang dikeluarkan ya teman-teman semua. Nah, termasuk cepat merekrut juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan kembali. In case misalnya di perusahaan Anda masih bisa melakukan sourcing atau sumber daya manusianya itu didapatkan dari mana? Kemarin masih ingat dari internal gitu ya. Coba gunakan dari internal dulu, karena kalaupun memang dari internal kita gunakan secara waktu biaya itu jauh lebih efisien dan efektif gitu ya dibandingkan kita menggunakan resource dari luar. Jadi jangan buru-buru meng-hire dari luar, coba berdayakan aja dulu dari internal perusahaan kita gitu ya. Apakah mereka bisa melakukan pekerjaan itu, membackup job enlargement, job enrichment yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini yang harus kita lakukan dulu. Kecuali kalaupun memang Anda melihat bahwa job load yang sudah Anda hitung itu memang tidak memungkinkan untuk dilakukan expand ke berbagai posisi yang lain. Oke, yang keduanya adalah tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelatihan. Well, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang menganggap bahwa pelatihan itu adalah buang duit, termasuk sekarang ini gitu ya. Nah, pelatihan itu adalah buang duit. Banyak yang menganggap seperti itu. Padahal teman-teman semua, pelatihan itu sangat penting ya. Jika Anda merasa bahwa pelatihan ini penting, itu justru yang harus Anda lakukan adalah membuka pikiran dulu bahwa setiap informasi yang didapatkan oleh trainer ataupun orang lain itu pasti ada hal-hal yang memang buat saya pribadi ya, ada hal-hal yang sebelumnya saya belum tahu ini nih gitu loh. Ada hal-hal meskipun itu sedikit yang akhirnya saya nambah pengetahuan. Nah, ini yang sudah harus disadari bersama. Kemudian si pengusaha juga sudah harus melihat bahwa sebetulnya bagian training ini adalah bagian di mana seseorang itu akan meningkatkan kompetensi karyawan, dan karyawan menjadi kapital gitu ya, sisi kapital dari perusahaan yang mengedepankan ataupun yang akan berperan dalam sisi 6M tadi ya, man, material, method, money gitu. Nah, man-nya ini itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dibandingkan dengan 5M yang lain gitu. Nah, jadi pelatihan adalah bagian dari membentuk 1M tadi, man-nya tadi ya. Kemudian kita akan melihat
kepada gagal mengatasi masalah kinerja. Ini juga ada kesalahan yang umum terjadi di perusahaan. Ada orang yang sering terlambat, ada kinerja yang semakin lama semakin buruk, atau udah ketahuan nih ada grafik penurunan target. Nah, ini diabaikan. Ada grafik peningkatan klaim atau komplain, ini diabaikan gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang biasanya terjadi menjadi kesalahan dari bagian SDM. Kemudian juga sembarangan dalam melakukan PHK gitu ya. Ini juga menjadi hal yang perlu Anda perhatikan. PHK seyogianya adalah solusi yang sangat-sangat terakhir. Bahkan Anda jangan pernah berpikir udah pecat aja seseorang itu, udah pecat aja. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Kalau saya pernah belajar dari Pak Yosmin Aldi, ketuanya SPHRI Indonesia, itu yang namanya memecat orang lulusan SD aja bisa gitu ya, nggak bisa kerja udah mau keluar gitu, ngomongin itu gampang gitu. Nah sementara kalaupun memang kita bagian HRD itu tidak sembarangan memecat orang, tapi kita harus menelusuri dulu dengan proses yang tadi sudah disampaikan, SP1, SP2, SP3 gitu ya. Kemudian dalam rentang perjalanan SP1, 2, dan 3 itu juga ada proses untuk retraining, ada proses coaching dan counseling gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita lalui dulu teman-teman semua. Jangan sembarangan memecat orang gitu. Dan ketika kita memecat seseorang, berarti artinya bahwa kita sudah harus mengalokasikan berapa sih pesangon, berapa sih uang sah, berapa sih hal-hal yang memang sudah harus tersiapkan kepada yang kita pecat gitu ya. Dan semua itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Dan dalam undang-undang PP nomor 35 itu sudah diatur. Yang kalau memang saya bacakan di sini apa klausul-klausul yang berhubungan dengan pemecatan itu ternyata banyak juga ya. Oke, nanti gini aja, untuk PP tersebut akan saya share aja dulu ya, biar teman-teman juga nanti membaca, oh PP dalam Undang-Undang Omnibus Law itu seperti apa gitu ya. Itu pemecatan, kemudian kalaupun memang terjadi kebangkrutan, kemudian juga misalnya ada proses untuk perusahaan melakukan tindakan preventif gitu. Nah ini juga ada sebuah proses-proses di mana kita memberikan pesangon terhadap karyawan-karyawan kita berapa sih, begitu ya. Kemudian juga tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan. Iya, ini juga sering terjadi. Contohnya tadi teman-teman semua, misalnya ada PKB yang tidak dilaporkan, ada PP yang tidak dilaporkan. Kemudian juga apalagi ya, misalnya ada pemagangan yang memang tidak disesuaikan dengan undang-undang gitu. Nah ini ada banyak sekali terjadi kalau di tempat Bekasi ini ya gitu. Ada saja saya mendengar isu pemagangan yang akhirnya diselewengkan untuk menjadi upah pekerja murah misalnya gitu. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki kurikulum, silabus, learning center, dan lain-lain gitu ya. Nah ini ada bagian-bagian yang tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan. Kalau bicara tentang membayar upah di bawah minimum gitu ya, itu sudah pasti gitu ya. Tapi ini banyak sekali hukum-hukum yang akhirnya masih ada celah nih gitu di sini, ya udah dimanfaatkan celahnya. Contohnya tadi pemagangan gitu, celah akhirnya dimanfaatkan untuk upah murah misalnya gitu ya. Contoh ini yang sering terjadi gitu. Kemudian juga penggolongan karyawan. Maksudnya penggolongan karyawan ini adalah masuk ke dalam kasta-kasta tertentu yang tidak maksudnya tidak diketahui lah gitu ya. Padahal sebetulnya kita menggolong-golongkan mereka mana yang sebenarnya menjadi kasta yang sama si ini tuh harus benar-benar kita take attention, kemudian memperhatikan gitu. Tapi sama karyawan yang lain udahlah dia mah santai aja gitu, nggak usah diperhatiin. Nah ini adalah penggolongan karyawan gitu. Adanya sebuah grouping yang akhirnya kita lebih berfokus kepada grup tertentu dan grup yang lain diabaikan. Nah, ini juga hal-hal yang seperti itu. Contoh di lingkungan perusahaan misalnya, kalau ada bawaan palurah itu ya, itu ditempatkan di tempat yang memang agak enak gitu. Tapi kalau ada bawaan dari supir drive, udah tempatkan di mana saja juga nggak masalah gitu. Nah seharusnya tidak melakukan diskriminasi tersebut gitu. Maaf, saya izin untuk jawab sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah penggolongan karyawan ya. Pokoknya jangan ada istilah-istilah penggolongan karyawan di sini. Tapi Pak, kalaupun memang misalnya tadi ada karyawan itu beda, itu bukan masuk ke dalam penggolongan karyawan, itu masuk pada apresiasi karyawan. Oke, lanjut kita akan lihat lagi teman-teman semua. Mengapa karyawan itu dibenci HRD?
Mengapa karyawan itu membenci HRD gitu? Kenapa karyawan itu membenci HRD? Kembali ya. Ya, HR dianggap tidak jujur, ini sering terjadi, contohnya ya, sensitif sekali yang namanya uang. Ketika ada yang kekeliruan dalam apa pembayaran overtime misalnya gitu ya. Kemudian juga beberapa teman-teman juga merasa bahwa ada hal yang disembunyikan oleh HRD gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya dibenci oleh karyawan. Contoh hal yang misalnya disembunyikan oleh HRD adalah misalnya ketidaktransparansian ketika kita membuat performance appraisal yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian juga HRD pilih kasih atau memihak kepada golongan-golongan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga kurang efisien dalam bekerja. Ya, ketika misalnya HR meminta orang lain untuk melakukan A, tapi ternyata HR juga tidak melakukan A, gitu. Ini juga menjadi hal yang dibenci oleh HR karyawan. Nah, maksud di sini efisiensi juga adalah kok HRD jelimet banget ya, nggak efisien kalau kayak gini, harus bikin laporan, harus bikin permohonan cuti, harus bikin. Nah, ini juga bagian-bagian yang kadang-kadang yang dibenci oleh karyawan. Terus gimana cara solusinya? Bikin sistem, gitu aja ya. Kemudian juga hubungan HR dengan karyawan tidak bisa akur gitu. Contohnya adalah banyak orang-orang HRD yang akhirnya apa ya konfront ya dengan karyawan, dan karyawan itu merasa pokoknya musuh gue adalah HRD. Contohnya saya juga pernah dimusuhin gitu teman-teman semua. Di tempat saya ada namanya komunitas musuh payuan gitu. Ini juga kenapa karyawan dibenci, kenapa mereka saya juga tahu sih sebetulnya. Karena memang saya menerapkan sebuah kapan tegas, kapan demokratis, kapan saya harus laissez-faire, kapan saya harus transformasional, transaksional, dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan saat itu ketika saya menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang otoritatif atau otoriter, nah, orang tersebut ternyata baperan gitu ya. Padahal dia juga salah sih. Kesalahan dia itu sebenarnya fatal menurut saya gitu. Jadi saat itu adalah di mana laporan SPT tahunan, surat pajak tahunan itu kan sudah harus diserahkan ke karyawan-karyawan ya. Sementara dia tidak melakukan itu sesuai dengan target gitu. Bahkan dia pergi liburan ke Bali gitu. Mungkin saya pernah cerita ini ya. Liburan ke Bali ya. Ya saya marah dong, wajar. Ketika dia masuk saya mau nggak tahu, harus selesai gitu. Contohnya itu adalah sebuah otoritatif yang akhirnya dia membenci saya gitu. Oke, kemudian juga HR korupsi, yang pastilah ini dibenci. Kemudian tidak suka membantu. Contoh tidak suka membantu itu kadang-kadang HR menganggap bahwa lu yang butuh gue, bukan gue yang butuh lu. Nah, ini adalah hal yang sangat salah teman-teman semua. Anda itu jangan pernah berpikir bahwa karyawan yang butuh kita, tidak. HRD sudah harus berpikir bahwa kita sama-sama saling membutuhkan. Artinya bahwa dia ada kesulitan kita bantu. Karena ibaratnya HRD itu yang punya rumah, kemudian untuk beberapa teman-teman kita yang kerja itu adalah tamu-tamu kita ya. Tamu-tamu kita juga mungkin bisa jadi pembantu-pembantu di rumah kita yang akan membuat rumah kita juga semakin bagus gitu ya. Ketika misalnya ada pembantu butuh sapu, butuh kain pel, butuh ya kita harus menyiapkan itu semua kan. Contohnya misalnya kalaupun memang seperti itu. Kalaupun memang kita misalnya akan memposisikan mereka sebagai tamu misalnya kan, berarti dia akan berposisi sebagai orang yang nantinya akan bicara keluar, oh ternyata tuan rumah di sini baik dan lain-lain. Nah, itu juga bisa salah satunya seperti itu. Tapi kalau buat saya sebetulnya fungsi HRD itu bukan untuk menerima tamu ataupun menjadi seorang majikan. Tapi fungsi HRD itu adalah setara. Pokoknya kamu posisinya di sini, kalau saya mengajarkan itu seperti itu ke member saya. Pokoknya kamu jangan pernah merasa bahwa kamu itu di sini posisinya lebih tinggi daripada yang operator. Mereka itu adalah yang harus kita layanin gitu loh. Apalagi kalau udah bicara kurang overtime, salah ngitung gaji, wah itu udah benar-benar membuat saya bertanduk gitu. Kenapa? Ini yang nantinya akan membuat kita dibenci gitu sama karyawan kita. Plus mereka sudah tidak lagi akan percaya pada HRD. HRD ini salah ngitung terus gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai supaya kita tidak dibenci oleh karyawan kita.
Kemudian juga tidak menjadi daripada PKB. Artinya bahwa HRD itu menjadi orang yang PKB berjalan, role model gitu. Ketika di PKB mengatakan bahwa SP1 ini berarti saya tidak boleh melakukan itu ya. Hak dan kewajibannya seperti apa ya? Kita juga harus melakukan hak dan kewajiban seperti itu ya. Jadi HRD itu seperti role model dari PKB yang berjalan gitu ya. Itu yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak menjadi HRD yang dibenci oleh karyawan-karyawan Anda. Nah, sekarang bagaimana program engagement atau program untuk mengawinkan atau program untuk membuat karyawan kita itu terikat sama kita atau membuat mereka betah bekerja di perusahaan kita ya. Sebetulnya teman-teman semua kita sudah harus melihat pada karakter daripada tiap-tiap perusahaan dan karakter daripada siapa yang kita rekrut gitu. Contoh misalnya kalaupun memang teman-teman di sini generasi Z kan biasanya teman-teman yang bekerja nggak mau jauh daripada gadget gitu ya. Sementara kalau di perusahaan saya, Anda bekerja di line produksi Anda nggak boleh bawa gadget. Nah, mungkin ini akan membuat Anda tidak betah bekerja di tempat saya gitu ya. Gimana caranya? Ya sudah, berarti saya harus men-hire orang-orang yang bukan generasi Z atau generasi yang benar-benar suka updatean status dan lain-lain. Ya, lihat aja di medsosnya. Apakah di medsosnya itu aktif? Kalau memang aktif banget, dikit-dikit update status, dikit-dikit submit dan lain-lain, TikTok-kan gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika mereka bekerja di tempat saya dan dia harus 8 jam tidak pegang handphone, mungkin membuat dia tidak merasa nyaman. Oh, ya sudah, berarti kita pilih yang lain yang tidak aktif di sosial media, misalnya seperti itu ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Oke, nah sekarang kita lihat pada program engagement. Gimana caranya supaya orang karyawan di tempat kita itu merasa nyaman bekerja di tempat kita. Berarti kita sudah harus memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Ya. Tapi kebutuhan di sini ada kebutuhan yang memang sesuai gitu ya, sesuai dengan regulasi dari pemerintah dan tidak melanggar. Gitu. Ya, sekarang kita akan lihat misalnya kebutuhan dari physiological atau kebutuhan fisik lah kita menyebutnya ya. Kebutuhan physiological atau kebutuhan fisik itu seperti apa sih teman-teman semua? Ya, Anda mungkin bisa merunutkan kalau memang dari bawah sini. Kebutuhan fisik. Ya, saya cuma akan menceritakan apa yang terjadi di perusahaan saya saja ya, supaya teman-teman juga tidak bicara tentang teoritis banget, tapi praktiknya kayak gimana sih, atau contohnya kayak gimana sih. Ya, kalau kebutuhan fisik, ya, kalau memang di sini dilihat gambar-gambarnya adalah bagaimana air, makanan, kayak gitu-gitu ya, udara, itu pasti mereka juga dapat. Makanan berarti kita sudah harus siapkan makanan, kemudian air minum di setiap departemen ada galon, kemudian juga kalau di tempat saya tiap departemen ada alokasi entertainment tadi yang dimana mereka belanja setiap bulan untuk nyetok makanan gitu. Departemen tertentu mereka bisa kerja sambil makan di departemen tertentu. Tapi kalau departemen QC yang berhubungan dengan kontak dengan produk itu tidak boleh karena nanti bisa terkontaminasi gitu. Pak, ini berarti diskriminasikan, kembali lagi kepada perjanjian kerja bersama. Anda sepakat nggak dengan ini semua gitu. Dan Anda harus menyadari itu ada resiko Anda. Nah, kalaupun memang terjadi hal-hal yang seperti itu, tinggal lakukan pendekatan dan persuasif kepada orang tersebut. Dan kita juga memberikan alokasi waktu yang lain, misalnya untuk bagian QC time bond teamworknya itu bisa lebih sering daripada departemen manufacturing departemen yang tadi bisa makan ya. Jadi kebutuhan fisik di sini teman-teman adalah misalnya sandang, pangan, papan ya. Ya, binatang juga memerlukan ini kok gitu ya. Anda tahu ya, binatang juga perlu ini. Iya, binatang juga perlu sandang nggak sih? Ya perlu sebenarnya, perlu atau apa yang menutupi tubuh dia ya. Apalagi kalau sandangnya anjingnya Paris Hilton. Perlu banget. Sandang, pangan, papan. Ini ada kebutuhan fisik. Penuhi dulu ini. Artinya ketika ada karyawan kita yang mau kerja di tempat kita, sandangnya dicukupin, kasih seragam yang layak, kasih APD yang layak, kasih sepatu safety, kemudian juga sarung tangan, celemek gitu ya, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari sandang. Penuhi itu semua teman-teman semua. Kacamata juga dan lain-lain. Pokoknya apa yang dia pakai itu harus dipenuhin. Kemudian papan. Papan di sini dalam artian berarti tempat tinggal. In case, kalaupun memang di tempat Anda tidak bisa menyiapkan mes, ya sudah, berarti Anda sudah bisa mengalokasikan minimal UMR, karena UMR ini sudah dihitung bisa membayar kontrakan, gitu loh, ya. Kemudian juga di sini adalah sandang, papan, di sini pangan, ya.
Kalau pangan berarti Anda sudah harus ikut pada undang-undang. 4 jam kerja dia harus dapat makan. 4 jam kerja dia sudah harus dapat makan. Ini adalah bagian-bagian dari papan. Contoh kembali papan adalah misalnya kalau misalnya dia overtime kita kasih susu, kalau shift malam kita kasih susu dan roti misalnya sebagai tambahan snack mereka di jam-jam tertentu. Ini adalah papan teman-teman semua. Ya, coba penuhi itu semua karena kalau memang tidak dipenuhi gimana mereka bisa kerja dengan baik, orang ini juga tidak dipenuhi ya. Sama seperti Anda juga kalau kebutuhan fisik Anda tidak terpenuhi, apa bisa Anda minta untuk kebutuhan yang lain, jangankan pemenuhan naik jabatan, UMR aja nggak bisa dikasih gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada sandang pangan papan atau kebutuhan fisik yang dipenuhi. Kemudian kebutuhan fisik apa lagi? Penunjang kesehatan. Contohnya adalah BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ini bagian-bagian yang harus Anda penuhi. Kemudian apalagi untuk kesehatan ini, misalnya kita siapkan untuk alokasi gym, ya nge-gym sama mereka gitu ya. Di tempat saya sudah disiapkan satu lantai full, di situ ukuran kurang lebih sekitar 10 kali 20 meter gitu ya, lumayan Mas, di sana ada tempat nge-gym mereka gitu. Ada treadmill 3 buah, ada pokoknya alat-alat yang dianggap lengkap untuk teman-teman mau nge-gym silahkan di situ. Nge-gym. Termasuk kita siapkan instruktur di hari Selasa dan hari Kamis gitu kalau nggak salah ya. Untuk yang gym tadi, ini ada kebutuhan fisik buat mereka. Apalagi untuk generasi Y, generasi Z. Wah, tampilan badan itu kayaknya menjadi hal penting buat mereka ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus dipenuhi ya teman-teman semua. Nah, kalau di tempat saya selain tadi sudah disiapkan, kita juga akhirnya membentuk sebuah program. Programnya apa? Health Body Index kalau tidak salah ya gitu. Jadi bagaimana orang-orang dengan lingkar perut tertentu gitu ya, lingkar perut tertentu ditantang oleh bagian HRD untuk bisa mengecilkan perut, dan siapa yang paling progres itu dapat hadiah. Itu salah satu contohnya dari Health Body Index gitu ya. Itu salah satu contohnya. Termasuk juga ya ada yang elemen-elemenan begitulah ya. Yang biasa pada narsis kadang-kadang. Oke, ini adalah bagian daripada fisik. Kemudian kita lari lagi kepada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan yang tingkat kedua adalah security dan safety. Ya, ini juga sudah harus dipenuhi teman-teman semua. Program apa saja yang misalnya akan kita penuhi untuk di bagian yang security and safety. Pertama adalah di sini kan sudah dapat BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ya. Mungkin untuk mereka membuat mereka jauh lebih safety dan mereka lebih nyaman lagi bekerja, kita tambahkan kembali di sini asuransi swasta. Ya, swasta. Ini ada salah satu contohnya. Kemudian apalagi di sini teman-teman semua disiapkan jemputan. Ya, dan diantar jemputannya sampai titik tertentu ataupun sampai ke rumah kalau untuk para wanita. Ini adalah yang bicara tentang security and safety gitu ya. Kemudian apalagi di sini teman-teman untuk membuat mereka lebih secure dan safety, dikasih pinjaman tertentu atau pinjaman lunak atau misalnya kita bookingkan rumah-rumah untuk mereka, baru nanti mereka potong gaji. Nah, ini juga bagian sebetulnya bukan di pangan, bukan di papan, bukan. Ya, kalau papan ini tidak berorientasi ke sana. Tapi ini adalah untuk bagian mereka supaya lebih nyaman dan lebih ngerasa secure aja kehidupan mereka gitu loh ya. Dan ini membuat mereka akhirnya jadi terikat loh sama perusahaan kita itu. Ya, ini adalah bagian yang akan kita lakukan. Naik lagi di hal yang lain, yaitu self belongingness atau love and belonging ya. Love and atau saya menyebutnya afeksi lah biar gampang, bahasa psikologinya afeksi gitu ya. Nah, di sini teman-teman semua apa yang harus dilakukan oleh HRD? Oke, di sini sudah asuransi dan lain-lain. Di sini untuk bicara tentang afeksi berarti adalah bagaimana relationship yang baik antara satu orang dengan orang yang lain. Maka di sini kita akan membentuk team bonding. Kita akan membentuk di sini ya katakanlah di sini apa ya, family gathering gitu ya. Kemudian apalagi di sini teman-teman semua kita akan membentuk grouping hobi.
Grouping hobi adalah bagian daripada belonging mereka gitu. Jadi di tempat saya itu ada hobi yang nge-gym tadi udah nge-group gitu ya, bikin grup sendiri. Ada hobi sepeda di grouping, ada hobi berenang di grouping gitu. Semua itu membuat satu grouping-grouping tertentu dan di situ ada orang HRD yang memang biasanya akan mengorganize mereka gitu ya. Entah itu berkompetensi, jalan-jalan kemana, hiking kemana dan lain-lain. Ini adalah bagian daripada love and belongingnya. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di tempat lain mungkin bisa memberikan informasi lain ya. Saya juga kan tidak ingat program-program yang dilakukan oleh member-member saya. Oke, kemudian di sini self esteem. Nah, self esteem di sini adalah lebih kepada jati diri teman-teman semua ya. Jati diri ataupun pencapaian-pencapaian yang memang ingin dicapai oleh individu tertentu. Di sini biasanya akan diberikan pelatihan yang bersifat kepada spesifik kompetensi yang dia inginkan. Ini kembali kepada self esteem. Kemudian di sini sudah ada tracking jenjang karir yang jelas gitu ya. Di sini memang sudah jelas juga jenjang karirnya. Di sini pasti operator, di sini pasti banyak operator, tapi di sini sudah harus ada level untuk yang di tingkatnya operator. Ini jenjang karir yang jelas, termasuk di sini akan membuat yang namanya special tracking. Tracking spesial, kalaupun memang tracking spesial itu apa sih ya? Tracking spesial itu kayak gini nih teman-teman semua. Misalnya Anda sudah level supervisor dan Anda itu orang yang benar-benar achievement terhadap prestasi gitu. Saat Anda sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa, berarti kan Anda harus sudah naik. Secara poin, Anda juga sudah fulfill untuk menuju ke asisten manager gitu ya. Secara poin, secara performance, secara skill, knowledge, attitude, Anda juga sudah achieve betulnya. Tapi di posisi asisten manager tersebut masih ada orang gitu. Sementara kalau dipindahkan kembali ke posisi yang lain, itu juga tidak memungkinkan karena masih ada orang. Kalau kita bikin struktur organisasi tersendiri juga tidak memungkinkan gitu loh ya. Kenapa? Karena memang membernya akan sedikit, terus member yang asisten manager tadi yang mana dong membernya gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang sudah harus kita perhatikan dengan special track. Oke, dia tidak masuk kepada posisi asisten manager tadi, tapi dia akan lari kepada special track gitu ya. Ini adalah bagian daripada self esteem. Kemudian di sini ada kita bicara self aktualisasi diri. Nah, orang-orang yang sudah SA, self aktualisasi diri itu adalah orang-orang yang memang sudah mencapai tingkat kedewasaan ataupun integritasnya sebagai seorang profesional gitu. Ya, contohnya misalnya dia sudah tidak lagi berpikir mau dibayar berapa ya, lah orang udah pasti bayarannya mahal gitu ya. Kemudian juga dia sudah tidak lagi mencari, oh saya nanti di posisi yang mana ya, trackingnya kayak gimana ya. Tidak, orang ini sudah tidak berpikir tersebut. Mereka benar-benar bekerja dengan tulus, tapi bukan berarti tidak dibayar dengan baik gitu. Contoh ya, Anda akan meng-hire misalnya Renal Kasali sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan Anda atau HR director di perusahaan Anda. Ya, Renata Sari sudah masuk ke dalam SA loh, nggak mungkin dia bertanya tentang ini semua. Enggak, karena Anda juga sudah pasti berpikir, oh the best yang akan terbaik yang akan diberikan kepada dia gitu. Dan Anda juga bisa melihat bagaimana sepak terjang dia, helping others-nya dia terhadap orang lain, achievement-nya dia terhadap pekerjaan, karya-karya dia, Anda juga sudah mengetahui itu semua gitu. Nah, ini adalah bagian dari self aktualisasi diri. Terus bagaimana yang harus dilakukan di perusahaan kalau memang untuk mencapai self aktualisasi diri? Penuhi dulu ini semua teman-teman semua ya. Baru setelah ini dipenuhi semua, maka secara natural nanti juga Anda akan bisa melihat mana orang-orang yang SA-nya mulai timbul ya. Cara meningkatkan SA yang timbul sebetulnya kalau di perusahaan saya itu lebih banyak berorientasi terhadap spiritualisme gitu. Jadi ada program-program yang berhubungan dengan spiritualisme. Entah itu misalnya kalau misalnya dia CSR lah, pokoknya orang-orang yang dilibatkan dalam CSR. Biasanya orang-orang SA ini suka dengan CSR gitu ya. Apalagi ketika dia misalnya datang kemarin ke Kalijodo Jakarta, kemudian dia memberikan sebuah nasihat-nasihat speech depan umum kayak gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa kita berdayakan ataupun kita bisa posisikan program itu untuk SA gitu ya. Begitu teman-teman semua. Nah, terus apa yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan ketika kita menjadi HRD
HRD di Indonesia, ya ini ada sebuah tantangannya. Ada strategi-strategi yang dimana SDM Indonesia harus melakukan terobosan-terobosan, termasuk saat ini Anda tahu ya bahwa artificial intelligence itu semakin banyak dipergunakan dalam kehidupan organisasi gitu ya, baik itu oleh komputer ataupun robot. Nah, berarti kita juga harus punya strategi tersendiri lah untuk memenuhi itu semua gitu ya. Nah, strategi apa saja yang harus kita lakukan karena ada ketidaksesuaian ataupun karena memang tadi adanya artificial intelligence, maka kita harus meningkatkan potensi daripada umpan balik yang ada di tempat kita. Misalnya umpan balik itu bisa didapatkan dari mana ya? Oke, bisa didapatkan dari sumbang saran ataupun exit interview. Exit interview-nya kayak gimana? Ya udah dari situ kita bisa melihat ya sumbang sarannya. Kemudian kita bangun leadership, karena kemampuan leadership itu atau kepemimpinan itu tidak bisa digantikan oleh AI, teman-teman semua. Bagaimana seseorang bisa memimpin, bisa approach secara psikologis terhadap membernya, itu tidak bisa digantikan oleh AI atau artificial intelligence ya. Kemudian juga kita harus banyak memberikan motivasi, memberdayakan mereka di level-level ini ya. Di level-level ini kita sudah harus banyak melibatkan mereka. Seperti itu teman-teman semua, dan untuk yang lainnya juga Anda bisa melihat, intinya adalah kalau saya melihat kepada Economic Global Forum gitu ya, Economic Global Forum, di sini tuliskan nggak ya? Oke, di sini belum. Dalam Economic Global Forum itu, maka yang harus kita lakukan sekarang itu adalah meningkatkan karyawan kita dalam analytical thinking dan problem solving gitu. Problem solving untuk masalah-masalah yang kompleks gitu. Jadi itu yang harus kita kedepankan, skill yang akan kita gali terhadap karyawan kita ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sudah harus Anda desain ketika Anda bekerja dengan para karyawan-karyawan Anda, baik itu generasi Y, generasi Z. Nah, apalagi Anda sekarang generasi Y, generasi Z gitu. Berarti Anda juga sudah harus tahu seperti apa sih sebenarnya saya bekerja dengan komunitas-komunitas yang seusia saya gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Ada pertanyaan, saya serahkan pada teman-teman semua. Kalau perlu ada pertanyaan, silahkan. Waktu kita sudah selesai, sekarang kita akan diskusi, dan waktu diskusi ini kurang lebih sekitar ya. Setelah itu kita akan post test dan kita closing. Baik, sudah jam 4:41. Silahkan. Any question dari Mbak Kak Retno, Kak Astita, Kak Dwi, mungkin ada yang mau sharing sehubungan dengan diagram ini ataupun segitiga ini, Pak. Kalaupun di perusahaan saya ada program yang unik loh, ada program yang asik loh, boleh dong sharing di sini supaya kita juga bisa adopt di perusahaan-perusahaan masing-masing. Mungkin Mas Budi boleh, silakan kalau mau memberikan tanggapan ya, siapapun itu. Oke, monggo. Sambil di screenshot Kak Nur. Sudah, Pak. Oke, ya. Any question? Tidak ada. Berarti sudah hebat-hebat ya teman-teman yang dari STABN Sriwijaya ini. Atau mungkin pusing, atau mungkin belum ada gambaran. Mudah-mudahan ada gambaran sih ya. Sudah diberikan penjelasan selama 3 hari ini. Oke. Oke, kalau gitu saya boleh sharing dengan salah seorang yang ada di sini dari yang perempuan dulu ya. Saya mau sharing dengan Kak Siska mungkin dari Z. Saya suka dengan yang ujung-ujung Z, Mbak atau Kak Siska. Boleh menghidupkan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke, sehat Kak Siska. Sehat, Pak. Oke, Kak Siska, boleh saya bertanya kira-kira setelah sharing 3 hari ini,
adakah hal pengetahuan yang Kak Siska dapatkan? Pastinya ada, Pak. Ada apa namanya materi sama pengetahuan yang bertambah gitu. Oke. Kira-kira materi yang menurut Kak Siska paling melekat atau paling ingat, oh, materi apakah di antara rekrutmen, MPP, training, hubungan industrial, dan HR branding, mana sih yang paling tertarik ataupun melekat, oh ini agak-agak ingatnya banyak gitu loh ya, di materi yang mana? Mungkin tentang HRD, Pak. Oke, tentang HRD spesifikasinya di bagian apa atau deskripsi apa Kak Siska? Atau Kak Siska sukanya kalau jadi HRD mau di bagian mana? Training kah? Atau bagian rekrutmen kah? Atau bagian hubungan industrial kah? Kira-kira, oh saya tertarik nih jadi staf HRD tapi maunya di bagian rekrutmen atau bagian training deh gitu. Ya. Mungkin training, Pak. Ya, baik. Ya memang sih bagian training itu adalah surganya HRD teman-teman semua ya kalau saya menyebutkan itu. That's why kenapa S2 saya spesialisasi training development bukan karena saya suka ngoceh, bukan hanya itu sih, tapi karena memang saya membaca banyak sekali jurnal, banyak sekali pendapat dari beberapa orang termasuk juga dosen psikologi yang memang melihat kompetensi saya itu adanya di training. Kayaknya orangnya asik gitu kalau memang untuk ngomong kata dia gitu. Udah masuk S2 di spesialisasi training development, ya udah akhirnya saya masuk di sana di spesialisasi training development gitu, dan ternyata ketika masuk di HRD jadi bagian training itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Gerbangnya ilmu pengetahuan itu ada di kita gitu loh. Jadi ada training HSE saya ada training KPM saya ikut, ada training QC saya ikut, training saya ikut. Jadi buat saya yang suka sekali belajar, akhirnya ini ada sebuah tempat surga buat saya gitu. Nah, karena saya punya passion di sana dengan begitu begitu besar, ditambah lagi tempatnya itu juga sangat akomodatif ya. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 2,5 miliar yang saya gunakan untuk training. Jadi saya sangat menyenangi pekerjaan saya gitu. Jadi itu adalah betul sih pilihan Kak Siska ya. Training development itu adalah surganya kalau memang saya menyebutkan di bagian HRD. Tapi bagian yang sangat penting juga pasti ada di area-area yang lain ya teman-teman semua. Bukan berarti hanya bagian training saja yang penting, tidak gitu. Dan bagian yang sangat menantang ya, bagian sangat menantang itu bagian industrial relation. Bagian yang sangat mobile, Anda suka ketemu orang, kemudian Anda suka tantangan, itu bagian industrial relation gitu. Oke, terima kasih Kak Siska ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan semua cita-citanya tercapai. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Kepada laki-lakinya, saya akan minta tolong Kak Jody boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke, sekali lagi saya minta tolong ke Kak Jody, apakah mikrofonnya bisa dihidupkan? Wah, Kak Jody tidak ada nih kayaknya. Kalau dalam perkuliahan saya panggil 3 kali nggak ada, wah absennya dipertanyakan. Oke, Kak Jody tidak ada ya. Oke, kalau gitu saya minta tolong kepada Kak Budi Setiawan. Kak Budi, boleh mikrofonnya dinyalakan? Iya kak, Oke, terima kasih Kak Budi. Sehat Kak Budi? lihat kak. Oke. Kak Budi, pertanyaannya sama Kak Budi. Selama 3 hari ini, apakah ada ilmu pengetahuan ataupun informasi yang didapatkan dan akhirnya punya sebuah gambaran, oh begitu ya pekerjaan HRD itu gitu. Ada nggak sih? Ada banyak pengetahuan yang dapat sih kak. Oh, Seperti kayak dari training yang kemarin, dari materi kemarin itu, training development itu, tadi tahu tentang apa itu yang kebutuhan dalam pelatihan kerja, terus prinsip-prinsip TNA gitu. Ada lagi kayak dalam menganalisis masalah itu, Kak, seperti gejalanya, penyebab, contohnya gitu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Budi ya. Mudah-mudahan ke depannya Kak Budi kalaupun mau terjun di bagian HRD sudah ada sedikit gambaran dan tetap teman-teman semua juga tetap belajar kembali karena ini hanya kulitnya saja teman-teman semua. In case di lapangan Anda tetap harus jungkir balik gitu ya. Saya sudah belasan tahun di Departemen HRD sekalipun ada saja gitu isu-isu ataupun hal-hal yang memang akhirnya saya selalu harus belajar gitu. Seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian juga in case Anda tidak jadi HRD, perhatikan bahwa ketika Anda jadi entrepreneur ataupun Anda bekerja di departemen yang lain, selama memang saya sampaikan ada member Anda atau ada orang yang akhirnya akan Anda manage, berarti Anda harus mengenal ilmu HRD gitu ya. Baik, Kak Nur, untuk post-testnya bisa tolong di-share. Baik, Pak. Ya, silakan teman-teman semua. Ini sudah jam 4:50, jadi ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi untuk mengisi post-test ya. Dan saya pribadi, Yuhan Badrianto, undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. In case Anda mau komunikasi, mau diskusi, boleh Anda mengirimkan WhatsApp ke saya. Jadi jangan sampai kita memutuskan hubungan hanya sudah selesai training ya sudah gitu ya. Tidak, Anda tetap boleh chat kepada saya kok. Silakan, linknya sudah ada dan saya akan serahkan kepada Kak Nur untuk meng-close nanti ya, mungkin di jam 5:05 lah ya, gitu karena tadi sudah tersita 5 menit sampai dengan 7 menit kan teman-teman semua. Jadi nanti jam 5:50, jam 5:05 gitu atau jam 5:10 itu sudah akan di-close post-test Anda ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan sesi-sesi yang selanjutnya, yang pastinya tidak kalah menarik juga. Dan saya berharap teman-teman nanti kalaupun memang ketemu dengan saya, kan sudah kelihatan nih mukanya kayak gimana kalau ke Jakarta, ataupun memang ketemu dengan saya, atau Anda tahu saya say hello, dan saya akan sangat-sangat memberikan respon yang positif pastinya kepada teman-teman semua. Baik. Saya minta maaf atas segala kekurangannya selama 3 hari ini. Mohon maaf sekali kalaupun memang penyampaian saya itu ada hal-hal yang menurut Anda, wah ini bahasanya cablak banget ya Betawi, ya karena memang saya praktisi gitu ya. Ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya sangat mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih. Selamat sore semuanya, jaga kesehatan. Kak Nur silahkan nanti di close ya. Saya izin pamit dulu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih semuanya. Dan Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Selama 3 hari ini.